Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam nih soal topik yang makin krusial aja. Persaingan di panggung global. Kita bakal gali wawasan dari bab 13 buku Competitive Strategy. Anda mungkin sering mikir ya, kenapa sih ada industri yang rasanya kok lokal banget, tapi yang lain kayak otomotif atau elektronik itu pemainnya global semua. Gimana coba perusahaan kayak katakanlah IBM atau Caterpillar bisa sukses banget di banyak negara? Nah, misi kita kali ini, kita mau bongkar nih kerumitan persaingan global pakai materi yang udah ada. Apa sih yang bikin industri jadi global? Terus, apa juga hambatannya? Dan yang paling penting, gimana strategi bersaingnya? Kita fokus ke bab 13 ya. Ini topik penting banget loh. Paham dinamika global ini krusial, meskipun mungkin bisnis Anda sekarang rasanya masih nasional aja. Kekuatan global itu bisa tiba-tiba muncul kan, dan mengubah semuanya. Mari kita lihat faktor-faktor strukturalnya dari sumber yang Anda kasih tadi. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama nih, mungkin yang paling dasar, kalau memang potensi untungnya gede secara global, kenapa nggak semua industri langsung aja gitu, go international? Apa sih yang nahan? Pertanyaan bagus buat mulai. Nah, bab 13 di sumber kita itu mengidentifikasi beberapa hambatan yang cukup signifikan. Paham hambatan ini penting banget karena seringkali ini jadi bentengnya pemain lokal atau yang bikin strategi global jadi ya ampun sulit banget eksekusinya. Secara umum ada 3 kategori hambatan utama. Yang pertama itu hambatan ekonomi. Salah satu yang paling jelas ya biaya transportasi dan penyimpanan. Coba bayangin produk kayak semen atau beton pracetak atau bahan kimia berbahaya. Kalau ongkos kirim antar negara mahal banget, atau nyimpennya ribet dan mahal, ya susah. Susah banget mau pusatin produksi di satu tempat biar efisien. Ujung-ujungnya persaingan produk kayak gini ya per wilayah aja, per negara gitu, bukan global. Jadi fisik produk sama logistiknya itu udah jadi tembok pertama ya? Masuk akal. Selain itu, dari sisi ekonomi apalagi? Ada lagi nih, faktor ekonomi lain yang kadang nggak kelihatan tapi kuat banget. Kanal distribusi yang mapan. Di banyak negara, jaringan distributor lokal itu udah mengakar banget. Buat pemain asing baru, wah susah nembusnya. Apalagi buat produk yang dibeli konsumennya dikit-dikit tapi nyebar. Kayak komponen listrik gitu, pemutus sirkuit contohnya. Distributor lokal yang udah enak sama produk domestik, ya malas kan ambil risiko produk baru dari luar, kecuali untungnya gede banget. Mereka udah punya hubungan, punya sistem. Jadi akses ke konsumen akhir itu sendiri udah jadi medan perang sendiri ya, udah dikuasain pemain lama. Menarik ini. Ada lagi hambatan ekonomi. Satu lagi yang penting, segmentasi pasar yang kompleks. Jadi, kalau selera konsumen atau preferensi fitur atau kebutuhan teknisnya itu beda-beda banget antar negara, misalnya standar listrik beda, selera makanan beda, fitur mobil yang laku beda. Nah, ini bikin susah perusahaan mau standarisasi produk global. Kalau maksa produk standar, bisa nggak laku. Justru ini nguntungin pemain lokal yang lebih paham pasar dalam negerinya sendiri. Oke. Jadi dari ekonomi aja udah 3 nih. Biaya kirim, benteng distribusi, sama selera yang beda-beda. Terus kategori hambatan kedua, tadi katanya ada 3. Kategori kedua itu institusional atau pemerintah. Wah, ini perannya gede banget dalam membentuk persaingan global. Hambatan paling umum ya jelas tarif dan bea masuk. Fungsinya mirip ongkos kirim tadi, nambahin biaya produk impor, jadi kurang kompetitif dibanding produk lokal. Jadi ya menghambat efisiensi produksi global yang terpusat. Selain itu ada juga kuota impor. Ini langsung batas volume produk asing yang boleh masuk. Ini hambatan dagang yang klasik lah ya. Tapi kayaknya peran pemerintah nggak cuma itu aja kan? Betul sekali. Ada juga kebijakan preferensi pengadaan pemerintah. Banyak negara nih ya karena alasan politik atau ekonomi mewajibkan BUMN atau instansi pemerintah beli produk atau jasa dari perusahaan lokal. Ini sering banget di sektor strategis kayak telekomunikasi, energi, atau pertahanan. Ya jelas ini hambatan gede buat pemain global mau masuk segmen itu. Terus, lebih jauh lagi ada macam-macam regulasi lokal lainnya. Bisa tuntutan R&D lokal, kewajiban pakai komponen lokal, kebijakan pajak, buruh, standar produk, atau lingkungan yang unik. Intinya, regulasi ini seringkali, sengaja atau enggak, ya lebih nguntungin perusahaan domestik. Biasa terjadi di industri yang dianggap penting sama pemerintah. Misalnya soal lapangan kerja, keamanan, atau sumber daya alam. Wah, jadi pemerintah bisa bikin tembok berlapis-lapis ya? Mulai dari tarif sampai aturan yang lebih halus gitu.
bikin arena persaingan jadi nggak rata. Nah, kategori ketiga apa nih? Kategori ketiga yang dibahas itu hambatan manajerial. Ini soal susahnya ngelola operasi bisnis antar negara. Salah satunya tugas pemasaran yang berbeda. Cara paling efektif buat jangkau konsumen itu bisa beda banget. Media yang oke di satu negara belum tentu di negara lain. Saluran jualannya juga bisa beda. Nah, nyatuin strategi produksi global yang terpusat sama pemasaran yang harus custom banget per negara itu tantangan manajerial yang nggak gampang. Kayak nyoba gabungin dua hal yang logikanya beda ya. Produksi maunya standar, pemasaran maunya lokal banget. Bisa dibilang gitu. Hambatan manajerial lain itu kebutuhan akan layanan lokal intensif. Buat beberapa industri, interaksi langsung sama pelanggan itu, wah penting banget. Misalnya industri yang butuh servis cepat, atau yang jualannya tergantung banget sama hubungan personal tim marketing lokal. Perusahaan global yang terpusat bisa kalah cepat, kalah lincah dibanding pemain lokal. Contohnya tadi industri fabrikasi logam ya, butuh servis cepat dan pemasaran lokal yang intensif. Oke. Jadi kalau dirangkum nih, hambatannya banyak banget ya. Mulai dari logistik, susah masuk jalur distribusi, selera beda, aturan pemerintah macem-macem, sampai tantangan mengelola pemasaran dan layanan lokal. Tapi kan kita tahu banyak industri yang sukses jadi global. Kalau hambatannya segitu banyak, terus apa dong daya tariknya? Apa kekuatan yang bikin perusahaan mau dan bisa gitu ngelewatin semua tembok tadi? Untungnya apa? Nah, ini sisi sebaliknya. Bab 13 ini juga nunjukin berbagai sumber keunggulan kompetitif yang justru bisa didapat karena main di skala global. Kalau potensi keunggulan ini cukup gede, baru deh perusahaan termotivasi buat dobrak hambatan tadi. Yang paling sering disebut itu skala ekonomi. Ini potensi turunnya biaya per unit karena volume produksi, R&D atau pemasaran yang jauh lebih besar karena melayani banyak pasar dunia. Bisa lewat pabrik raksasa terpusat atau jaringan pabrik global yang terspesialisasi tapi terintegrasi. Iya. Skala ekonomi ini kan konsep dasar ya. Makin gede, makin efisien. Selain itu, apalagi keunggulan dari globalisasi? Keunggulan lain bisa dari teknologi proprietari. Kalau perusahaan punya teknologi inti atau proses unik, formula rahasia yang susah ditiru dan bisa dipakai di seluruh dunia, wah ini jadi senjata kuat. Teknologi ini bikin mereka bisa nawarin sesuatu yang nggak dipunya pesaing lokal di mana-mana. Terus ada diferensiasi produk. Ini kemampuan bikin produk atau lebih seringnya bangun merek yang punya citra dan daya tarik universal. Nggak peduli negaranya mana. Merek global kuat kayak, sebut aja, Coca-Cola, Apple, atau Mercedes-Benz itu kan punya nilai sendiri yang diakui di mana-mana, walaupun mungkin ada penyesuaian lokal dikit. Bangun merek global gini investasinya gede banget, tapi bisa jadi keunggulan jangka panjang. Oh, jadi selain efisien biaya, bisa juga unggul karena teknologinya unik atau mereknya dikenal banget secara global ya? Tepat. Sumber keunggulan lain itu akses ke bahan baku. Dengan skala global, perusahaan bisa punya daya tawar lebih gede ke pemasok, bisa dapat bahan baku kunci lebih murah, atau bahkan kuasai sumbernya langsung, dibanding pesaing yang main di satu negara aja. Dan yang menarik nih, ada juga kebalikan dari hambatan pemerintah tadi. Pemerintah negara asal malah bisa jadi pendorong ekspansi global. Mungkin kasih subsidi ekspor, dukungan diplomatik buat negosiasi bisnis, atau bikin kebijakan industri yang bantu jagoan nasional mereka buat main di pasar global. Wah, itu dinamika menarik ya. Pemerintah bisa jadi pedang bermata dua gitu. Penghambat sebagai negara tujuan, tapi pendorong sebagai negara asal. Persis. Jadi kalau potensi untung dari skala ekonomi, teknologi, merek, bahan baku, atau dukungan pemerintah asal ini dirasa cukup kuat buat ngalahin biaya transportasi, hambatan distribusi, regulasi lokal, dan tantangan manajerial lainnya, nah baru deh industrinya cenderung gerak ke arah persaingan global. Seringnya sih perubahan teknologi kayak komunikasi yang makin gampang, atau perubahan kebijakan pemerintah kayak liberalisasi perdagangan, itu jadi pemicunya. Oke. Gambaran tarik-menarik antara hambatan sama pendorongnya ini mulai jelas nih. Sekarang, coba kita bayangin industrinya udah global. Artinya, kekuatan pendorongnya lebih kuat dari hambatannya. Isu-isu strategis unik apa aja yang harus dihadapi perusahaan yang main di arena global ini? Pasti beda banget kan, sama kalau cuma saingan di pasar domestik.
Iya, jelas beda dan jauh lebih kompleks. Sumber kita bab 13 itu nunjukin beberapa isu strategis kunci. Salah satunya perlunya berkompetisi di pasar-pasar utama, jadi biar bisa dapat skala ekonomi global penuh, atau biar dapat akses ke teknologi terbaru, tren pasar terkini, perusahaan global itu seringkali harus ada dan bersaing kuat di pasar terbesar dan termodern, kayak di Amerika, Eropa Barat, Jepang gitu. Meskipun di sana persaingannya ketat banget dan mungkin regulasinya ribet. Kehadiran di pasar kunci ini bukan cuma soal jualan, tapi soal belajar dan kredibilitas global juga. Jadi nggak bisa milih pasar yang gampang aja ya? Justru harus berani perang di pusatnya persaingan global itu? Seringnya gitu. Contohnya, perusahaan elektronik atau otomotif dari Jepang atau Korea mungkin ngerasa harus punya basis produksi atau R&D kuat di Amerika atau Eropa. Bukan cuma buat layani pasar sana, tapi karena volume dan dinamika pasar di sana tuh penting banget buat dukung skala dan strategi global mereka semua. Tapi, ini juga ngasih daya tawar ke pemerintah negara tuan rumah kan. Mereka bisa aja nuntut investasi lokal lebih banyak, transfer teknologi, atau lapangan kerja sebagai harga akses pasar itu. Isu strategis kedua yang penting itu beragamnya jenis pesaing. Di arena global, perusahaan nggak cuma hadapin pemain global lain yang strateginya mirip. Mereka juga ketemu pemain multi domestik. Itu perusahaan multinasional tapi strateginya beda-beda banget tiap negara, disesuaikan kondisi lokal. Dan tentu aja masih harus saingan sama pemain lokal murni yang fokus banget di satu negara. Nah, masing-masing jenis pesaing ini kan tujuannya beda, sumber dayanya beda, kekuatannya beda. Ini bikin analisis persaingan jadi jauh lebih ruwet. Peta persaingannya jadi lebih warna-warni ya, pemainnya, aturan mainnya beda-beda. Ini pasti bikin strategi jadi lebih menantang ya. Sangat menantang. Dan ini nyambung ke isu strategis ketiga, mengelola hubungan dengan pemerintah negara tuan rumah. Kayak tadi disinggung, perusahaan global harus terus-terusan nyeimbangin antara tuntutan efisiensi dan koordinasi strategi global mereka. Misalnya, bikin komponen di negara A, rakit di B, jual di C, sama tekanan dari pemerintah di negara-negara tempat mereka operasi. Tuntutan kayak kandungan lokal, R&D lokal, ekspor lebih banyak, atau mempekerjakan orang lokal. Ngelola hubungan politik dan negosiasi sama berbagai pemerintah ini jadi bagian penting dari strategi global. Sumber kita contohin IBM dulu, yang secara sadar berusaha nyeimbangin aliran barang antar anak perusahaannya, bikin R&D lokal, jaga lapangan kerja lokal, ya sebagai upaya mempertahankan izin operasi globalnya. Wah, luar biasa ya kompleksnya. Ini bukan cuma jual produk luar negeri doang berarti, tapi benar-benar ngelola sistem global yang ada aspek ekonomi, politik, manajerialnya. Rumit. Nah, berdasarkan semua kerumitan ini, terus gimana perusahaan bisa bikin strateginya? Apa aja nih alternatif pendekatan strategis yang dibahas di bab 13 itu? Dipakai perusahaan ngadepin persaingan global. Pilih strategi mana yang pas, itu ya tergantung banget sama analisis posisi perusahaan itu sendiri. Seberapa gede potensi keunggulan global yang bisa mereka dapat di industri itu. Terus, seberapa tinggi hambatan masuk atau hambatan operasi di pasar-pasar target mereka. Alternatif pertama itu persaingan global ini luas. Ini strategi buat perusahaan yang punya sumber daya dan kemampuan untuk saingan secara global di semua atau sebagian besar segmen produk di industrinya. Mereka main di banyak negara kunci, nyoba dapat keunggulan biaya atau diferensiasi produk secara global. Pikirin aja pemain raksasa kayak Caterpillar di alat berat atau beberapa perusahaan multinasional gede di barang konsumsi atau otomotif. Jadi, ini strategi buat menguasai dunia gitu ya di industrinya. Main di semua lini produk utama di seluruh pasar penting. Wah, ambisius banget. Emang butuh skala dan kemampuan luar biasa. Alternatif kedua, fokus global. Nah, kalau ini, perusahaan nggak nyoba main di semua segmen. Mereka milih satu atau beberapa segmen industri yang spesifik, terus bersaing secara global hanya di segmen itu. Biasanya, segmen ini dipilih karena mungkin hambatan globalisasinya lebih rendah, atau karena perusahaan punya keunggulan kuat banget di segmen itu. Tujuannya tetap biaya rendah atau diferensiasi, tapi fokus di dalam ceruk pasar global itu. Contohnya mungkin perusahaan yang spesialis banget bikin komponen mesin jet presisi tinggi buat semua pabrik pesawat dunia. Oh, jadi milih satu medan perang global yang spesifik, di mana mereka bisa jadi juara. Ini kedengarannya lebih masuk akal ya buat banyak perusahaan. Betul, ini bikin perusahaan yang sumber dayanya lebih terbatas tetap bisa main di panggung global.
Alternatif ketiga, fokus nasional. Ini bisa dibilang kebalikan strategi global. Perusahaan pakai strategi ini justru manfaatin perbedaan antar pasar nasional. Mereka fokus layanin kebutuhan unik di satu negara tertentu atau beberapa negara secara terpisah dengan cara yang susah ditiru pemain global yang standar. Tujuannya ngalahin pemain global di pasar domestik itu. Caranya nawarin produk yang lebih pas selera lokal, layanan lebih cepat, atau kuasai segmen pasar yang paling kena hambatan lokal, kayak yang tergantung banget sama distribusi lokal atau regulasi. Strategi jago kandang yang pinter ini mah, manfaatin keunikan lokal sebagai benteng dari serbuan pemain global. Dan bener, dan strategi keempat agak mirip tapi lebih ekstrim, ceruk terlindungi. Di sini perusahaan aktif nyari dan main di pasar atau segmen yang hambatan masuknya tinggi banget buat pemain asing. Seringnya karena ada proteksi pemerintah, kayak lisensi khusus, standar unik, atau pengadaan BUMN yang tertutup. Di dalam ceruk terlindungi ini, pemain global susah masuk. Jadi pemain yang udah di dalamnya bisa bertahan, meskipun mungkin nggak seefisien atau seinovatif pemain global. Jadi nyari suaka gitu ya di segmen pasar yang paling susah dijangkau persaingan global, seringnya karena ada pagar aturan. Kurang lebih gitu. Nah, milih antara 4 strategi ini, atau mungkin kombinasinya, ya tentu harus didasarin analisis cermat soal struktur industrinya, keunggulan perusahaan, sama tinggi rendahnya hambatan di pasar yang relevan. Ini pemetaan yang berguna banget. Jadi buat Anda yang dengerin, ini kerangka berpikir penting nih. Coba petakan industri Anda. Seberapa gede potensi untung dari skala global? Seberapa tinggi tembok hambatannya ekonomi, pemerintah, manajerial di pasar Anda sekarang dan di pasar potensial lain. Paham peta kekuatan ini bisa bantu Anda antisipasi ancaman pemain global. Atau sebaliknya, malah lihat peluang buat ekspansi, mungkin pakai strategi fokus global di segmen tertentu, perkuat fokus nasional, atau bahkan berani coba lini luas kalau memang sumber daya dan peluangnya ada. Jadi, kalau kita simpulkan nih pembahasan kita, persaingan global itu intinya ya kayak arena pertarungan dinamis antara kekuatan yang narik ke arah standarisasi, efisiensi global, integrasi lintas negara. Melawan kekuatan yang mempertahankan perbedaan lokal, hambatan nasional, dan fragmentasi. Paham posisi industri Anda ditarik-menarik ini itu kuncinya. Nggak peduli Anda pemain global, baru mau ekspansi, atau masih fokus domestik. Tepat sekali. Strategi yang berhasil di konteks global itu nggak bisa dibikin asal-asalan. Harus lahir dari pemahaman mendalam soal struktur industri globalnya. Apa sumber keunggulan yang paling relevan? Apa hambatan signifikan yang harus dihadapi, dihindari, atau malah dimanfaatkan? Nggak ada satu formula pas buat semua. Analisis kontekstual jadi penting banget. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini yang fokusnya ke kerangka analisis dari bab 13 Competitive Strategy. Semoga pemetaan soal hambatan, pendorong, isu strategis, dan alternatif strategi global ini ngasih Anda perspektif dan alat analisis baru ya. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang. Mengingat teknologi terus berubah cepat banget, dan kebijakan pemerintah juga bisa berubah arah, seberapa lama sih sebuah industri atau curug pasar bisa benar-benar bertahan jadi lokal murni? Dan kapan strategi fokus nasional atau berlindung di curug terproteksi yang tadinya mungkin benteng kuat, justru malah jadi jebakan yang bikin perusahaan susah tumbuh dan rentan sama perubahan ke depan? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.